Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Program acara kajian rutin KK Media kembali lagi hadir menjumpai pemirsa KK Media dengan tema yang sangat menarik, yaitu apakah wajib memakai hijab? Bersama saya Vivi dan juga narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat Amin, ya Bu ya. amin. Amin. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwasanya mayoritas wanita muslim itu menggunakan hijab. Namun tidak sedikit juga wanita muslim yang tidak menggunakan hijab. Dan di antara wanita muslim yang tidak menggunakan hijab ini justru berasal dari keluarga pemuka agama atau bahkan berasal dari keturunan sang kiai. Lantas seperti apa hukum memakai hijab itu? Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau, Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Islam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vivi yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya bisa sharing di acara yang insya Allah penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang kamil dan syamil. Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, muamalah, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan terkait tata cara berbusana, Islam pun telah mengaturnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimana berbusana secara islami. Hal ini semata-mata adalah demi menjaga kehormatan umat Islam sendiri, melindungi dari gangguan, serta juga sebagai pelindung dari panas dan dingin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman untuk memperhatikan dan melaksanakan syariat untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, saat ini khususnya bagi perempuan muslimah memakai jilbab menjadi tantangan tersendiri di tengah kepungan modernitas yang lebih banyak mengesampingkan nilai-nilai agama. Fenomena yang terjadi bisa kita lihat perempuan yang memakai jilbab menjadi sesuatu yang menggembirakan akhir-akhir ini. Bisa kita jumpai hampir di seluruh area publik, baik itu di jalan, di pasar, di sekolah, atau di fasilitas umum yang lainnya. Kita menjumpai banyak sekali perempuan yang sudah mengenakan jilbab. Entah itu karena dorongan kesadaran beragama, atau karena lifestyle, atau karena tren semata. Namun juga memprihatinkan juga Mbak Vivi, kita lihat akhir-akhir ini ada muslimah yang awalnya sudah mengenakan jilbab, tiba-tiba menanggalkan jilbabnya karena mengikuti pendapat segelintir ulama yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Nah, kedua fenomena ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas di dalam kitabnya menurunkan syariat atau perintah khususnya untuk perempuan muslimah untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab.
Banyak ayat-ayat tentang jilbab ini di dalam Al-Quran, di antaranya ada Quran Surah Nur ayat 31, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Saya kutip salah satu yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, serta istri-istri orang beriman, supaya menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ada perintah dari Allah tidak hanya untuk istri-istri Nabi atau anak perempuan Nabi, tetapi untuk seluruh wanita muslimah untuk menutup aurat atau menjulurkan jilbabnya ke tubuh, kecuali anggota tubuh yang diperbolehkan, yaitu muka dan telapak tangan. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah. Allah mensyariatkan atau memerintahkan sesuatu bukan tanpa hikmah, bukan tanpa manfaat. Kalau kita pelajari, kalau kita kaji, ada banyak manfaat di dalam syariat berjilbab ini, Mbak Vivi. Dari segi agama, yang pertama, perintah berjilbab ini sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah kepada muslimah terutama. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan, supaya tidak diganggu. Jadi, misalkan ada dua orang begitu ya, yang satu tidak berjilbab, yang memakai pakaian seksi, yang satu berjilbab, orang itu lebih cenderung ya akan menggoda, mengganggu yang tidak berjilbab begitu. Jadi ini sebenarnya sebagai pelindung. Jadi manfaat jilbab dari segi agama berdasarkan surah Al-Ahzab tadi adalah sebagai pelindung perempuan itu, sebagai penjaga kehormatannya supaya tidak diganggu. Manfaat yang kedua, ketika seorang muslimah menutup aurat dengan berjilbab, ini sebenarnya adalah wujud ketaatan muslimah tersebut terhadap Allah. Taat itu artinya beribadah. Orang yang beribadah akan mendapatkan pahala, sehingga manfaat yang kedua adalah mendapatkan pahala. Yang ketiga, secara agama manfaat berjilbab ini adalah membuktikan keimanan seseorang. Ya, membuktikan tingkat keimanan seseorang. Sampai mana imannya? Sudah ngerti kalau jilbab itu wajib, ada syariatnya, kok tidak berjilbab? Nah, ini kan imannya perlu dipertanyakan, Mbak. Itu manfaat dari segi agama. Yang kedua, manfaat dari segi kesehatan. Orang yang berjilbab, muslimah yang berjilbab, menutup anggota tubuhnya, kepala tertutup, sebagian wajah tertutup. Ini secara kesehatan diteliti akan memberikan dampak ternyata. Yang pertama, akan menunda penuaan dini. Coba kita bayangkan ya, jika ada dua orang wanita berada di bawah terik matahari, yang satu tertutup, yang satu tidak, pasti hitamnya duluan yang tidak tertutup. Nah, jadi ini menunda penuaan ketika kita menutup kepala kita, menutup rambut kita, menutup sebagian wajah kita dengan berjilbab. Yang kedua, manfaat berjilbab dari segi kesehatan itu adalah mencegah kanker kulit atau disebut dengan melanoma. Di antaranya itu manfaat dari syariat berjilbab. Semoga kita para perempuan muslimah ini yang belum berjilbab segera berjilbab dengan kesadaran agama ya, bukan karena tren begitu. Yang sudah berjilbab tetapi hanya di saat-saat tertentu, semoga setelah mendengarkan acara ini nanti bisa lebih sempurna lagi di dalam berjilbab. Dan juga bagi kita yang sudah berjilbab, semoga jilbab ini menjadi pemandu kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, sehingga perempuan muslimah yang berjilbab ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi kaum muslimah yang belum berjilbab.
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di segmen tanya jawab dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Kakak Media, Bu. Ya. Nah, yang pertanyaan yang pertama ini, bagaimana dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengenakan hijab itu tidak wajib? Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Ini hal yang masih hangat ya. Iya. Sekarang untuk diperbincangkan, untuk dibahas. Oke, gini Mbak Vivi, saya ingin mengulas kembali yang tadi saya bacakan terkait Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Di ayat ini memang tidak ada kata wajib, ya. Memang tidak ada secara langsung kata atau lafaz yang menyebutkan bahwa berjilbab itu wajib, tidak ada. Tetapi ini adalah terjemahan. Jadi kita harus mempelajari, kita harus menafsiri ayat ini tidak hanya dari sisi terjemahnya saja. Jadi kita harus tahu usul fiknya seperti apa. Coba kita bahas ya. Jadi yang pertama saya ingin menyebutkan ini di awal surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah menutupkan jilbabnya. Hendaklah menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Tidak ada kata wajib di sini. Nah, bisa jadi ulama yang mengatakan jilbab itu tidak wajib karena memang di ayat ini tidak ada langsung secara tekstual yang menyebutkan wajib. Tetapi kalau ulama yang lain menafsiri ayat ini begini Mbak Vivi. Ini kan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah kalau itu dari atasan ke bawahan itu sifatnya wajib Mbak Vivi. Nah, di dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan wajib itu kepada hukum yang lain, apakah itu sunnah, mubah atau makruh. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Jadi jangan kita maknai ayat ini, oh ini tidak ada lafaz wajibnya sehingga berjilbab itu tidak wajib. Tetapi kita maknai bahwa ini adalah perintah dari Allah kepada bawahannya. Ya, jadi apa yang disuruh oleh atasan kepada bawahan ini mengandung perintah. Nah, perintah sendiri di dalam kaidah usul fiqh ini mengandung makna hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib. Jadi itu, memang tidak ada makna yang tersurat, tetapi makna tersiratnya adalah wajib. Gitu ya. Nah sekarang begini, bagaimana dengan, tadi pertanyaannya bagaimana dengan ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Sekarang saya ingin tanya kembali alasannya. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa mengatakan tidak wajib? Gitu. Jadi dari apa yang saya simak di media sosial, gitu. Ulama yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib, ya, salah satu alasannya karena satu tadi tidak ada lafaz yang memang menyebutkan wajib. Yang kedua alasannya karena ayat ini turun, ini karena adanya suatu ilat, karena adanya suatu sebab. Jadi asbabun nuzul ayat ini Mbak Vivi itu karena dulu di awal-awal Islam tidak ada toilet umum. Perempuan laki-laki ketika ingin buang air besar, ketika ingin buang air kecil, mereka pergi ke kebun kurma, tidak menutup aurat. Dari situ ketika pulang pergi banyak perempuan muslimah yang diganggu oleh preman-preman. Sehingga hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, dan istri-istri orang-orang beriman agar menutup aurat. Supaya apa? Supaya tidak diganggu. Nah, ulama yang berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib mengatakan karena dulu itu perempuan tidak mengenakan jilbab terus diganggu sehingga turun ayat untuk mengenakan jilbab. Nah sekarang kalau tidak diganggu ya tidak usah mengenakan jilbab, ternyata alasannya seperti itu. Tidak usah memakai jilbab, pakai saja pakaian kehormatan gitu. Nah sekarang saya ingin tanya, yang dimaksud pakaian kehormatan itu seperti apa?
Coba, kalau di Bali, maaf ya, orang pakai bikini itu pakaian kehormatan Mbak di sana, di Bali. Di Papua, orang pakai koteka itu pakaian kehormatan. Nah, saya kok sanksi ya, ulama yang mengatakan cukup memakai pakaian kehormatan. Coba kalau ulama itu disuruh pakai koteka, apa mau? Padahal koteka itu di Papua dianggap sebagai pakaian kehormatan. Bikini di Bali dianggap sebagai pakaian kehormatan gitu. Jadi perlu itu tanda tanya besar gitu. Pakaian kehormatan itu yang seperti apa? Nggak jelas gitu. Nah, itu alasan ulama yang mengatakan jilbab tidak wajib. Kalau pandangan saya pribadi, saya lebih cenderung ke pendapat ulama yang menafsiri ayat ini bahwa perintah dari Allah kepada Rasul ini wajib untuk seluruh muslim yang mengaku beriman. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kenapa sih harus berjilbab gitu? Ini saya bukakan Quran surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa perintahnya wahai anak cucu Adam. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Perintah Allah bukan untuk makhluk yang lain. Jelas untuk anak cucu Adam. Untuk apa sih jilbab itu? Untuk membedakan ya. Untuk membedakan, manusia dengan hewan. Kalau ada kambing itu nggak ada Mbak perintah untuk kambing memakai tertutup aurat, nggak ada. Untuk kambing memakai jilbab tidak ada perintah. Sehingga adanya perintah untuk menutup aurat, untuk memakai jilbab ini sebenarnya adalah Allah ingin menjaga kehormatan muslimah. Jadi itu ya sebagai pembeda ini muslimah dengan makhluk yang lain gitu. Jadi jelas ya. Jadi masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa memang jelas ada perintah di dalam Al-Qur'an bahwa menutup aurat dengan berjilbab itu wajib gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi hukum asal perintah dari Allah itu hukumnya wajib gitu ya Bu? Iya, wajib. Kemudian apakah seorang muslimah dalam menggunakan hijab itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan Bu? Ada. Begini Mbak Vivi gitu. Jadi perlu kita pahami dulu ya. Terkadang kita salah menyebut gitu. Ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Nah, ini perlu kita pahami dulu bedanya apa gitu. Hijab itu apa sih? Hijab itu kan penutup. Kalau jilbab ini disamakan dengan khimar gitu. Jadi pakaian yang menutup mulai dari kepala sampai ulama berpendapat bahwa batas minimal sampai dada. Kenapa sampai dada? Gitu. Karena ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dilakukan ketika jilbab itu dijulurkan dengan sangat panjang. Itu ada aktivitas yang memang sulit dilakukan ketika dalam keadaan seperti itu. Jadi jilbab atau khimar itu adalah penutup kepala sampai minimal dada. Kalau hijab itu adalah penutup. Sehingga kalau wanita berhijab itu artinya apa? Wanita menutup anggota tubuhnya dengan gamis plus jilbab plus khimar. Nah, itu hijab. Jadi hijab itu bisa dimaknai mulai jilbab, gabungan dari jilbab dan gamis seperti itu. Nah, tata cara atau aturan-aturan dalam berjilbab itu seperti apa gitu. Jelas ya tadi di Quran surah Al-Ahzab disebutkan bahwa julurkanlah pakaian ke seluruh tubuh. Artinya apa? Menutup aurat. Longgar, tidak ngepres gitu. Yang kedua adalah tidak transparan. Jangan sampai kita berjilbab tetapi telanjang. Ada sebuah buku judulnya menarik ya, berjilbab tapi telanjang. Berjilbab Mbak, tetapi maaf gitu. Ada bagian-bagian tubuh yang masih kelihatan menonjol, terus kainnya juga transparan. Itu sebenarnya sejatinya dia berjilbab tetapi telanjang. Jadi yang pertama ketentuan dalam berjilbab itu sudah jelas ya hukumnya wajib. Yang kedua longgar, tidak ketat. Lalu bahan dari jilbab atau hijab itu tidak transparan. Lalu saya juga ingin menambahkan dari Quran surah An-Nur ayat 31 di akhir Quran surah An-Nur itu, jangan sampai seorang wanita yang berbusana muslimah itu
menghentakkan kakinya sampai terdengar suara perhiasan yang disembunyikan. Artinya apa? Setelah seorang muslimah itu mengenakan gamis, mengenakan pakaian, menutup dengan jilbab, tata cara berjalan pun itu diatur dalam Islam. Jangan sampai kedengaran suara. Artinya apa? Ketika kita pakai sepatu, kita pakai apa itu perhiasan yang di kaki itu, biasanya ada yang pakai itu. Jangan sampai itu terdengar kerincing-kerincing sepatu kita, terdengar kelotak-kelotak gitu ya. Sampai akhirnya memancing perhatian lawan jenis. Itu sampai tata cara berjalan pun di dalam Islam itu diatur. Jadi itu Mbak, di antara ketentuan-ketentuan di dalam mengenakan hijab. Baik pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, itu tadi paparan tentang tema kita kali ini. Itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, ada banyak manfaat mengenai ketika kita menggunakan hijab, yaitu yang pertama, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, kemudian sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan juga dalam menggunakan hijab itu kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti jangan menggunakan hijab yang transparan ataupun telanjang, seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Septiana yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Septiana bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada pemirsa KK Media. Sekian kajian pada kesempatan kali ini. Saya Vivi sebagai presenter dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap saksikan kajian rutin KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.